Huwag ka masyadong mag-alala. Promise, sir. Or Film dimulai dengan seorang wanita cantik yang bernama Jeneline. Ia adalah seorang sekretaris di pabrik bahan bangunan yang tugasnya bukan hanya membantu bosnya, tetapi juga mengawasi seluruh karyawan dan laporan pengiriman material. Bosnya bernama Christian, dan karena paras Jeneline yang cantik serta menggoda, ia selalu menjadi pusat perhatian para pekerja yang mayoritas adalah pria. Namun ternyata Jeneline memanfaatkan kecantikannya untuk kepentingan pribadi. Ia sering menyogok para pekerja, terutama satpam, untuk membantunya menggelapkan material bahan bangunan. Sebagai imbalan, Jeneline memberikan bonus apem legit buat para satpam itu. Sementara itu, Christian terlihat sangat lelah setelah seharian bekerja. Ia pun mencoba menghilangkan stres dengan mengajak istrinya Amanda untuk melakukan pembobolan lahan. Namun setelah itu, Christian curhat kepada Amanda tentang pekerjaannya yang semakin berat dan klien yang semakin banyak menuntut. Sayangnya Amanda tampak cuek. Ia hanya fokus ke ponselnya, seolah tidak peduli dengan curhatan suaminya. Di tempat lain, muncul seorang pria bernama Richard yang merupakan saudara sekaligus partner kerja Christian. Saat Richard mengecek laporan perusahaan, ia menemukan kejanggalan antara stok pemasukan dan pengeluaran barang di pabrik. Ia pun menanyakan hal itu kepada Jeneline selaku pengawas. Namun Jeneline berusaha menutupi fakta tersebut dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Christian yang mengetahui hal itu pun langsung memarahi Jeneline, bahkan mengancam akan memecatnya kalau tidak serius bekerja. Padahal sebenarnya kemarahan Christian bukan hanya pekerjaan, tapi juga karena tekanan batin dari rumah tangganya yang dingin bersama Amanda cuy. Sikap keras Christian membuat Jeneline sakit hati. Ia lalu menemui Richard dan menyatakan ingin mengundurkan diri. Namun Richard menolak karena menilai Jeneline punya peran penting di perusahaan. Untuk menenangkan Jeneline, Richard berkata agar ia tidak perlu memikirkan omelan Christian. Mendengar kata-kata lembut itu, Jeneline pun berterima kasih. Sebagai balasan, ia pun mengajak Richard untuk melakukan pembobolan lahan cuy. Keesokan harinya, Jeneline menginterview karyawan baru yang bernama Randy. Sebenarnya, Randy tidak memenuhi syarat, tapi karena tubuhnya atletis dan Jeneline memang hobi menguji para pria, ia pun langsung menerimanya. Kemudian, Christian dan Richard datang. Richard terus memperhatikan Jeneline dan sikap mereka berdua membuat Christian jadi curiga. Terlebih lagi, Jeneline mulai menggoda Christian dengan tatapan dan kode manja. Pandangan itu membuat terong mungilnya Christian kembali aktif, apalagi saat istrinya tidak lagi mau diajak membobol lahan. Di sisi lain, Jeneline berfantasi sendiri di kamar mandi sambil membayangkan tubuh atletis Randy. Namun tiba-tiba Richard masuk dan membantu memenuhi khayalannya. Sayangnya suara mereka terdengar oleh Christian. Setelah kejadian itu, Christian memperingatkan Richard agar berhati-hati dan tidak melakukan adegan di kantor karena bisa merusak nama baik perusahaan. Christian juga menegur Jeneline agar menjaga sikap profesionalnya. Tak lama kemudian, Amanda datang ke kantor. Ia sempat salah paham karena melihat suaminya bersama sekretarisnya, namun Christian berhasil menjelaskan semuanya. Setelah beberapa waktu, Randy datang menemui Jeneline untuk mengambil gajinya. Tapi Jeneline malah menggoda Randy dengan candaan, dan akhirnya mereka pun lanjut melakukan pembobolan lahan cuy. Pada malam harinya, Jeneline mengajak Randy menjadi komplotannya untuk melakukan penggelapan dan penjualan ilegal material perusahaan. Randy menyetujui itu karena selain mendapat bagian uang, ia juga mendapat bonus lahan gurih setiap kali selesai menjalankan misi itu. Beberapa hari kemudian, Jeneline merencanakan pencurian besar. Ia dan Randy ingin mencuri uang perusahaan yang disimpan di berangkas. Namun hanya si Christian yang tahu kode berangkas tersebut. Pada malam harinya, Jeneline mendatangi rumah Christian dan berpura-pura minta tanda tangan laporan. Karena saat itu istrinya sedang pergi berpesta, Christian mempersilahkan Jeneline untuk masuk ke rumah. Tanpa basa-basi, Jeneline melepas jaketnya dengan alasan kegerahan. Ia sengaja menumpahkan air ke tubuhnya untuk memancing perhatian Christian. Dan benar saja, Christian terpancing dan jatuh ke perangkap Jeneline. Namun sialnya, Amanda tiba-tiba pulang dan mendapati mereka berdua sedang beraksi. Amanda marah besar dan memutuskan meninggalkan Christian saat itu juga. Setelah kejadian itu, Christian depresi berat.
ia kehilangan istrinya dan menjadi seorang pemabuk. Melihat kondisi itu, Janeline datang lagi dan berpura-pura menghibur Christian. Ia membawakan makanan, menawarkan diri untuk merawat Christian, lalu diam-diam memberikan obat tidur di minumannya. Saat Christian tertidur, Janeline mengambil dompet dan mencatat kode berangkasnya. Kode itu langsung ia kirimkan kepada Randy yang sudah menunggu di kantornya. Randy berhasil membuka berangkas dan menguras semua isinya. Namun ternyata Randy mengkhianati Janeline. Saat Janeline tiba di kantor, Randy sudah kabur membawa semua uang itu. Di saat yang sama, Richard datang ke rumah Christian dan membangunkannya. Mereka sadar dompet dan ponsel Christian telah dicuri. Keduanya pun langsung menuju ke kantor untuk mencari Janeline. Janeline yang panik terus menelpon Randy. Tanpa sadar, dua bosnya itu sudah tiba. Richard memarahinya, tapi Janeline malah menyerang dan membuat Richard jadi pingsan. Christian kemudian menelpon polisi. Sementara Janeline menangis histeris karena sadar dirinya telah ditipu oleh Randy. Semua perjuangan dan rencananya terbuang sia-sia. Pada akhirnya, polisi berhasil menangkap Janeline. Ia hanya bisa menangis pasrah saat dikirim petugas. Sementara itu, Randy terlihat dari kejauhan berhasil kabur membawa uang hasil curian tersebut. Dan film pun selesai.